Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Menarik memang begitu kan. Setelah ya setuju jadi cawapres Anies Baswedan, KPK akan periksa Caimin kasus korupsi Kemenakertaan 2012. Saya kira sudah selesai hal-hal seperti itu begitu kan. Ini hanya gertakan saja begitu kan. Di berbagai media sudah melihat ini begitu kan. Tapi pada waktu itu begitu kan ya, kalau nggak salah 2 September begitu ya, 2000 apa namanya, 2002, maaf, berapa ya, 3 bulan yang lalu begitu kan, mengatakan bahwa ada kasus yang mau dibuka kembali katanya begitu. Ya, ini pada hakikatnya kalau menurut saya pribadi, ya dari 2012 sampai sekarang tidak menemukan cukup bukti sama sekali begitu. Ngapain juga begitu kan ya. Ya, inilah hanya gertakan saja, ya. Katanya KPK harus membuka ini begitu kan. Kalau dia terbukti kan sudah sejak dulu begitu Muhaimin ditangkap begitu kan. Begitu logikanya begitu. Jadi saya kira Muhaimin itu dia berani begitu kan. Dia kalau dia punya kasus tidak mungkin dia berani untuk menjadi wakil presiden. Kan begitu logikanya. Ya, jelas sekarang tidak menemukan alat bukti sama sekali kok tiba-tiba mau nangkap. Gimana letak logikanya seorang KPK begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, setelah setuju jadi cawapres Anies, KPK akan periksa Caimin kasus korupsi Kemenkertaan ya 2012 ya. Tetapi kenyataannya tidak ada bukti begitu kan. Ajaib memang ya, memang kepake ini ya. Orang rilis cawapres dia ikut-ikutan rilis pemeriksaan. Ini banyak sekali hidup koalisi begitu kan. Ya sesuai permintaan Anies wakilnya harus nol masalah. Kan Caimin kan nol masalah sebenarnya begitu ya. Kenapa diungkit lagi masalah hal ini? Padahal apa namanya dari kardus durian ini sebenarnya Caimin tidak terlibat di situ begitu ya. Padahal itu kalau terlibat kan sudah kena seharusnya begitu ya. Bahkan ya, ku yakin Caimin ini nggak ditangkap ya. Niatnya mungkin dipamerkan aja begini biar Anies kalah. Ya, bisa saja seperti itu begitu kan ya. Karena banyak proses dalam demokrasi kita begitu ya. Bahkan memang seharusnya diusut ya kasus Caimin. Pimpinan itu harus bersih dari tipikor. Memang bersih begitu kan. Apa yang mau diusut kembali begitu kan. Karena pada hakikatnya begitu kan orang-orang dari dulu begitu kan ketika melihat bahwa ada korupsi seharusnya kan diperiksa dulu, kena sejak dulu begitu. 2012 sampai sekarang berapa tahun, coba bayangkan begitu ya, hampir 10 tahun lebih begitu kan ya. Sama dengan nasibnya dengan Pak Ganjar yang katanya menerima kasus EKTP begitu, tapi kan tidak ada bukti sama sekali begitu kan ya. Walaupun banyak yang kemudian di pengadilan banyak yang namanya disebutkan, biasa hal seperti itu begitu. Tetapi kan tidak terbukti begitu kan ya. Kan begitu logikanya begitu. Kan aneh begitu. Orang-orang yang kemudian memframing bahwa Caimin punya kasus besar, saya kira ada sesuatu yang kemudian kenapa begitu hal-hal seperti itu tidak ada alat bukti sama sekali untuk menjerumuskan atau menangkap Caimin, kok tiba-tiba medianya muncul terus-menerus seperti itu begitu. Kan aneh begitu ya. Wajar ya. Itulah hukum untuk melawan ya atau memukul lawannya seperti itu begitu. Saya kira ya sah-sah aja dalam politik itu begitu ya. Berpolitikan Indonesia yang penuh dengan sandera penyandera. Udah tak sehat ya demokrasi media ini. Rakyat disuguhi drakor yang membagongkan. Betul begitu kan. Banyak media yang abal-abal yang kemudian kita lihat saja di situ begitu ya. Padahal kalau kita melihat dari sebuah pernyataan dari beberapa media begitu kan bahwa ya Caimin itu tidak terbukti di situ katanya begitu ya. Dan mari kita baca apa namanya komentar-komentar dari netizen ya seperti ini. Ini komentar-komentar beritanya dari media begitu ya. Setelah setujui jadi cawapres Anies, KPK akan periksa Caimin kasus korupsi ya Kemenakertaan 2012. Saya kira tidak mungkin begitu ya, karena sudah apa namanya sudah usai begitu kan. Dalam artian sudah orang yang terlibat di dalamnya itu sudah di penjara sana begitu kan ya. Ini dikutip dari Demokrasi ya begitu ya. Bentar ya.
Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekutif Komisi Pemberantasan Korupsi ya Asep Guntur menyebutkan saat ini KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan sistem pengawasan TKI ya di Kementerian Tenaga Kerja. Saat itu Kemenaker telah dijabat Muhaimin Iskandar ya dengan korupsi sistem protek TKI di Kemenaker terjadi pada 2012 ya. Sama dengan yang dilakukan oleh Pak Ganjar yang kemudian dituduh untuk menerima uang EKTP. Tapi dalam kasus itu tidak terbukti. Sama dengan Caimin di situ begitu. Asep mengatakan kasus ya korupsi sistem protek TKI itu di Kemenaker bermula dari laporan masyarakat. KPK lalu mengusut sesuai dengan waktu kejadian ya perkara tersebut. Bahkan ya di satu sisi dia mengatakan bahwa informasi terbaru ya Komisi Pemberantasan Korupsi KPK ya tak menutup kemungkinan memeriksa ya mantan Menteri Tenaga Kerja periode 2009-2014 Muhaimin Iskandar ya terkait penyidikan dengan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja Kemenaker tahun 2012. Itu kan sudah lama begitu kan ya. Tetapi beritanya diungkap lagi begitu. Tapi menurut saya pribadi ya sah saja. Inilah demokrasi begitu kan ya. Dengan adanya spekulasi ini bagaimana caranya Anies Baswedan Caimin ini bisa turun. Kira-kira kan seperti itu endingnya begitu kan ya. Sudah bisa ketebak mereka begitu ya. Bahkan di Penindakan dan Eksekutif KPK Asep Guntur Rahim mengatakan opsi pemanggilan tersebut muncul karena kasus dugaan korupsi ya terjadi di masa jabatan Muhaimin Iskandar sebagai Menteri Tenaga Kerja. Sama dengan apa yang dilakukan oleh Pak Airlangga yang kemudian anak buahnya itu memberikan izin ekspor begitu kan ya yang dianggap sebagai korupsi di situ begitu ya. Asep juga menambahkan opsi pemanggilan tidak hanya dialamatkan kepada Muhaimin Iskandar, namun juga ya semua pejabat di lingkungan kementerian ya atau Kemenaker di saat terjadinya dugaan tindak pidana korupsi terkait. Di satu sisi dia mengatakan Ali juga membenarkan saat dikonfirmasi bahwa pihak yang ditetapkan sebagai tersangka terdiri dari 2 aparatur sipil negara ASN dan 1 pihak swasta. Bahkan di satu sisi mengatakan ya meski demikian ya pengumuman profil ya para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka baru akan dilakukan setelah proses hukum rampung ya. Bahkan Ali mengungkapkan saat ini penyidik lembaga anti rasuah masih melakukan pengumpulan alat bukti serta pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait perkara tersebut. Itu sudah lama begitu kan. Saksinya sudah dipanggil semua, terutama Caimin di situ begitu ya. Tapi kan tidak menemukan alat bukti bahwa Caimin itu adalah korupsi di situ begitu. Tidak ada di situ begitu. Artinya apa? Artinya kok masih mau mencari lagi padahal itu sudah diputuskan begitu kan ya, yang korupsi itu begitu kan, yang masuk penjara sudah diputuskan di situ begitu. Jadi menurut saya pribadi ya hanya akal-akalan media saja bagaimana cara ya memukul lawan dengan cara-cara seperti ini begitu kan. Ya orang akan tahu melihat begitu ya. Ali mengungkapkan saat ini penyidik lembaga anti rasuah masih melakukan pengumpulan ya alat bukti serta pemeriksaan terhadap. Daripada KPK sibuk masalah ini mending ya cari saja di kementerian yang lain begitu kan. Karena Pak Mahfud mengatakan 360 triliun kemana kalau tidak diusut begitu. Harun Masiku kemana? Itu kan lebih nyata begitu kan ya. Bahkan kalau menurut saya pribadi dia mengungkapkan ada sesuatu kalau penyidik masih belum melakukan itu ya silakan kewenangan mereka begitu. Tapi sudah 12 tahun sampai sekarang tidak menemukan apa-apa kan begitu loginya. Sayang begitu kan. Pejabat dari KPK untuk mencari itu berapa? Cuma 5 tahun kan jabatan mereka begitu. Jadi saya kira bahwa sayang begitu kan ya, karena media ini begitu kan melihat bahwa bagaimana caranya bisa memukul lawan dengan cara-cara seperti bisa saja seperti itu, karena yang namanya politik kan seperti itu begitu ya. Ya, untuk jadi bahan gorengan untuk mereka, lawan-lawan Anies Baswedan, lawan-lawan Caimin. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.